semua doa itu muga-muga, mudah-mudahan. Lah kata mudah-mudahan itu enggak pasti. Kalau tanya, kalau nanti saya sudah masuk ke alam roh, tak jawab. Kalau sekarang ya maaf, belum bisa. Kan perasaan kita saja, seolah-olah ini dikirimkan dengan bacaan ini nyampe ke sana. Bahkan ada yang berani mengeklaim, dengan mengadakan begini nanti akan nyampe ke sana. Dan akan diterima. Dan apa kesalahannya akan dimaafkan. Itu cuma halusinasi kita saja. Tapi kan yang paling penting adalah kita itu sudah berbuat baik. Dan menunjukkan bahwa inilah tanda bekti saya ke leluhur untuk mengenang jasa-jasanya. Buktinya begini, orang yang mempunyai keturunan tanpa mengenal doa, tanpa mengenal cara dan lain sebagainya, ya, dan di situ tidak mengadakan bancaan, tidak mengadakan selamatan, tidak pernah mengadakan kirim doa, apakah leluhurnya juga pulang menuntut? Nyatanya kok enggak toh? Enggak. Jadi sebenarnya pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk supaya kita tuh selalu dalam arti itu menyambung rasa antara orang yang meninggalkan dan orang yang ditinggalkan tuh sebesar apa toh rasa kesinambungannya itu. Terus kalau sudah mati karena waktu hidup mungkin kita tuh lalai atau lupa untuk memuliakan, merawat, dan memberikan makanan kesukaannya. Dan cara untuk menebus itu semua bagaimana? Ya karena dia sudah meninggal ya. Kita mendatangkan orang banyak, bancaan untuk mengirim doa ke sana. Artinya apa? Ya hiburan pada hati kita sendiri tuh, menghibur. Dalam arti supaya kita itu nggak merasa terlalu banyak dosa dengan para leluhur. Nah, nebus kesalahan-kesalahan yang mungkin waktu masa hidupnya orang tua kita yang tidak sempat merawat, kadang dengan kesibukan, dengan tempat yang jauh. Karena sebenarnya kita itu banyak dosa besar dengan orang tua. Orang tua kita satu itu bisa merawat anak 5, tapi belum tentu anak 5 itu bisa merawat orang tua satu. Betul, Pak. Nah, maka dengan metode bancaan, kirim donga dan lain sebagainya, itulah sebenarnya supaya kita itu terbuka rasa kita untuk menghargai para leluhur, para orang tua kita itu yang semasa hidupnya karena kita tidak bisa merawat dengan baik, maka walaupun sudah meninggal, ya seolah-olah kita itu menghormati. Maka tidak harus orang tua yang meninggalkan kita itu yang makan, tapi kita memberikan sebagian rezeki kita untuk tetangga, untuk orang lain, untuk diundang, untuk diajak makan bersama-sama. Intinya cuma itu. Nah, tentang pahala, apa pahala dari bancaan? Pahala dari bancaan kalau memang di situ ada sesaji berupa tumpengan dan lain sebagainya, pahalanya adalah kenyang. Berbagi. Terus tujuan dari doa secara ranah keilmuan itu apa, Pak? Ya tadi tujuan dari doa itu sebenarnya hiburan untuk kita yang ditinggalkan para leluhur itu loh. Menghibur hati kita sendiri. Supaya tidak merasa bersalah terus. Cuman itu. Bukan mencari pahala, betul loh. Lah pahala apa toh? Kita yang menyajikan, yang makan kita sendiri, yang menikmati kita sendiri. Apakah orang yang dikirimi doa itu sedikit pun mencicipi tentang sesaji yang kita berikan itu? Kira-kira? Walaupun kita ada uang terus kita masukkan ke bangunan apa, kan yang bangga ya yang memberikan itu. Paling tidak diumumkan di corong, atau paling tidak itu disebut-sebut setiap ada perkumpulan apa, kan cuman itu toh. Berarti kan manfaat dari orang yang dikirimi. Karena saya belum masuk ke ranah itu, saya nggak bisa menjawab. Cuman ini intinya hanya untuk menghibur hati kita. Kira-kira dengan melakukan itulah kita itu menebus dosa-dosa masa lampau yang kita lewatkan untuk merawat, untuk menghormati, menghargai orang tua atau leluhur-leluhur terdahulu yang telah meninggalkan beberapa hartanya yang kita nikmati
saat ini. Cuman itu loh. Media ketika kita berdoa itu kan banyak Pak. Nggih. Kadang ada yang berdoa itu harus pakai pengeras suara gitu, biar semuanya dengar gitu. Ada yang bisik-bisik ya kan. Nah, sebenarnya ucapan itu, omongan kita saat doa itu omongan seseorang untuk siapa? Untuk diri sendiri? Apakah untuk Tuhan atau bagaimana? Ya di samping untuk diri sendiri, untuk mengingatkan orang lain, kalau pakai corong, kalau pakai loudspeaker ya, untuk mengingatkan orang lain supaya apa? Supaya pada ingat. Ya karena kamu ditinggalkan orang tua, tidak hanya ditinggalkan saja, tapi masih banyak harta-harta orang tua yang meninggalkan kamu itu yang kamu nikmati. Maka sebagian dari apa yang ditinggalkan orang tua itu mbok disedekahkan. Gitu loh. Supaya apa? Ya supaya rata-rata yang ngalamin berkah. Makanya kalau dilewatkan speaker, dilewatkan sound dan lain sebagainya, doa itu nggak ada yang berani memastikan. Semua doa itu muga-muga, mudah-mudahan. Lah kata mudah-mudahan itu nggak pasti. Jelas toh? Makanya kalau saya menyarankan, janganlah berdoa dengan kata-kata mudah-mudahan. Seharusnya gimana Pak? Ya kalau kita minta ya minta. Pasti Ya memastikan. Itu. Iya. Dengan mudah-mudahan artinya itu menawar. Lah wong Tuhan kok ditawar-tawar. Gitu. Kalau kita minta bapak saya ditempatkan di surga, jangan ditempatkan di neraka, ya sudah. Jangan duh Gusti mugi-mugi bapak kula manggon ten swarga. Nggih. Nah, terserah Gusti. Mau tak taruh surga, mau tak taruh neraka, urusanku. Kamu mintanya mudah-mudahan aja. Sifatnya Gusti sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe. Gusti itu enggak mempunyai sifat apa-apa. Sak enake dhewe. Makanya orang jualan es mintanya panas. Nggih. Orang yang jualan nasi pecel dan lain sebagainya mintanya hujan, karena dengan hujan banyak orang yang lapar. Bakul es dengan panas yang tinggi, orang banyak yang ngelak. Terus dua-duanya meminta pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan ngasih hujan atau ngasih panas, apa urusan dengan kita? Itulah yang saya maksud, Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe. Tadi dijelaskan Pak Darno bahwa doa itu kan sifatnya kan hiburan gitu Pak. Dan tujuannya itu hanya intinya itu kalau kita mendoakan leluhur yang sudah meninggal, intinya kita itu bersyukur karena sudah diberi warisan dan sebagainya gitu Pak. Nah, bagaimana ketika ada selamatan doa di 3 hari orang meninggal itu, 7 hari, 40 hari, 100 sampai 1000 hari itu tujuannya untuk apa Pak? Nah, karena orang Jawa itu sudah mempunyai pedoman. Ya, di saat orang mati yang dikubur di alam kubur, semasa 3 hari itu apa yang terjadi perubahan pada tubuh si mayit yang dikubur itu. Ya, 3 hari adalah masa penggelembungan diri, mengawali pembusukan. Ya, 7 hari pembusukan itu diawali pecahnya perut. 40 hari artinya kita menghabiskan adanya daging dan kulit pada tubuh si mayit itu. 100 hari menghabiskan sisa-sisa daging yang nempel pada tulang-tulang orang yang mati. Pendak artinya pengumpulan tulang-tulang yang ada di dalam kubur. 1000 hari artinya dia sudah lepas dari bau daging dan pokoknya bau yang ada di dalam mayat itu. Dan disitulah penentuan akhir manusia itu diterima di bumi suci atau tidak. Nah, itu metode orang Jawa sudah mengenali itu. Makanya di saat 3 hari diselamati, dibancai, sebenarnya mengiring penghancuran tubuh, proses penghancuran tubuh manusia di dalam perut bumi. Makanya orang Jawa itu harus paham. Jangan bangga dengan mempunyai keluarga yang mati di dalam kubur kok utuh. Nah, itu bukti bahwa orang tersebut tidak bisa diterima oleh bumi suci. Gitu loh. Maka yang benar bagaimana? Yang benar yang melepuh, busuk, dan habis tinggal tulang itu. Itu tandanya dia sudah kembali ke unsur 4. Yang dari bumi kembali ke bumi, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api, yang dari air sudah kembali ke air.
Jadi kita kembali ke sangkan paraning dumati. Ya itulah kalau di dalam bahasa agama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.